Halo para insomnias, gimana kabarnya? Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Tini ATV. Kalian tahu apa yang paling murah dan gampang dijual di Kamboja? Yaitu menjual anak perempuan mereka ke para pedofil. Seorang mucikari besar kemungkinan adalah tetangga desa yang juga saling kenal dengan para orang tua mereka. Berbicara dengan santai saat berkonsultasi dengan para orang asing yang membicarakan tentang cara membeli anak dari orang tua mereka. Tentu saja hal ini sangat mengejutkan, membuat dunia bertanya-tanya, apakah ada yang bisa membeli anak untuk seks? Untuk menyelidiki hal ini, mari kita datang ke sebuah desa kecil di negara tetangga Kamboja, di mana terdengar ada prostitusi anak di sana. Seolah seperti pemandangan yang biasa, banyak pedofil berusia lanjut mencari anak kecil untuk memuaskan hasrat mereka. Ini adalah situasi dan kenyataan yang mengejutkan, bahwa benar-benar ada orang yang terbang dari berbagai dunia untuk datang ke Kamboja dan ingin meniduri anak-anak di sana, bahkan untuk berhubungan seks dengan mereka. Di tengah kekacauan kenyataan ini, ternyata masih banyak ada orang seperti Don Booster, yaitu Direktur Misi Internasional AKP, dan dia berada di garis paling depan untuk melawan prostitusi anak di Kamboja. Di sebuah bar tempat karaoke terlihat jelas terdapat mucikari pergi dan datang dengan membawa 2 bahkan sampai 300 gadis di bar. Pelaku prostitusi memang nyata masih anak-anak yang berada di bawah umur dan berusia belasan tahun. Bahkan banyak yang masih berumur di bawahnya. Mereka seperti makanan siap saji. Terserah apa yang diinginkan pembeli, itu yang akan didapat. Gadis-gadis polos itu seolah tidak mengerti apa yang mereka jalani. Ini seperti kebiasaan membanggakan untuk mereka agar mendapatkan uang. Mereka bertindak tanpa canggung, bahkan tak segan menarik para pelanggan untuk mengajaknya ke ruang karaoke dan diajak bersenang-senang. Hal itu terlihat jelas dari tawa mereka. Bahasa tubuh mereka seolah mengatakan, kamu bisa menyentuhnya, kamu bisa menciumnya, apapun yang kamu, tapi kamu tidak bisa menidurinya sebelum bertransaksi dengan mucikari mereka. Tentu saja negosiasi harga dilakukan di dalam ruang karaoke, yaitu fasilitas untuk bersenang-senang. Di situ tersedia TV layar datar raksasa, sistem karaoke berteknologi tinggi dengan lebih dari 2.000 lagu dalam bahasa Inggris, 6 mikrofon tanpa kabel dan ditata dengan rapi di dalam kamar tertutup. Sedang di bagian lain ada 80 kamar seperti itu di tempat ini. Mucikari sengaja menyediakan tempat dan 16 kamar tambahan untuk 2.400 anak perempuan. Dan biasanya mucikari perempuan tiba-tiba masuk ke ruang karaoke untuk memastikan para gadis di bawah umur itu untuk melakukan pekerjaannya. Dan sekaligus memastikan para lelaki tamu yang mengajak mereka untuk membayar dengan tunai. Dan jika kamu terlihat kaya, kamu akan mendapatkan tambahan minuman bir. Harga yang ditentukan mucikari di tempat karaoke itu yaitu bir seharga $4, karaoke $5, dan berteman dengan para anak-anak itu selama 1 jam. Dan pelanggan boleh melakukan apapun yang mereka inginkan. Ternyata
tidak semua gadis bahagia menjalani pekerjaan keji itu. Ada juga yang melakukannya karena memang terpaksa, bahkan ada yang berniat untuk melarikan diri. Ada beberapa orang baik yang mau membantu para gadis yang minta untuk dikirim pulang. Tetapi sesaat ibu mereka ditelepon, orang tua itu malah marah-marah dan menyuruh anaknya untuk kembali ke tempat karaoke dan mendapatkan uang. Tentu saja ini sangat miris, bahkan lebih mengejutkan lagi. Para orang tua itu malah menawarkan anak gadis mereka yang lain untuk dijual. Ini gila. Dari sini dapat dilihat dengan jelas bahwa kemiskinan telah menjadi faktor mendasar yang mendorong perempuan ke dalam seks industri. Tetapi yang tidak kami mengerti adalah bagaimana orang tua dapat menjual anak mereka sendiri ke dalam perbudakan seks. Namun, setelah kunjungan ke rumah para orang tua ini, mereka hidup bukan di garis kemiskinan. Jadi alasan mereka menjual anak perempuan mereka terjadi bisa saja karena keluarga ingin penjualnya untuk mendapatkan barang-barang mewah, untuk kehidupan mewah, seperti ponsel, televisi, dan hal semacamnya. Namun yang lebih parah, di seberang jalan para pria pengangguran duduk di sana setiap hari, merokok, berjudi, dan minum bir sepanjang hari. Pagi sampai jam 10. Hanya itu saja yang mereka lakukan dan jadi bagaimana mereka bisa melakukan itu? Tentu saja hal itu mereka lakukan karena mereka memiliki anak perempuan yang bisa mereka perdagangkan setiap hari. Pada kenyataannya di Kamboja sekitar 80-90% keluarga telah menjual anak perempuan mereka. Hal itu terjadi karena sudah dianggap kebiasaan hidup dan investasi para orang tua. Budaya penjualan anak merupakan fenomena paling menakutkan yang kami temukan di Kamboja. Dan jika seseorang wanita sedang mengandung, jika dia memiliki bayi perempuan, mereka akan mengatakan kepadanya bahwa Anda telah mendapatkan jackpot. Tentu saja, karena Anda memiliki seorang gadis dan jika Anda memiliki masalah keuangan dalam hidup, maka Anda memiliki aset yang bisa disewakan setiap saat seumur hidup. Para orang tua menuntut hutang tentang kehormatan kepada anak perempuan mereka. Yaitu sebagai imbalan balas budi karena telah membawanya ke dunia ini. Sehingga sedari kecil anak perempuan sengaja didandani untuk memancing uang datang. Untuk menghapus penjualan anak di Kamboja, ini tentu saja dibutuhkan lompatan besar. Ini bukan lagi tentang kemiskinan dan gaya hidup. Namun, sifat pemalas dan egois dari para orang tua yang sengaja menjadikan anak perempuan mereka menjadi budak seks dengan dalih hutang karma telah dilahirkan. Tentu saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan agar mereka bisa terus bermalas-malasan. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.